juga dengan kata Islam tadi, bukan sebuah kata lembaga atau identitas atau agama, tetapi juga sebuah kata kerja atau bukan kata isim tapi kata fiil gitu dalam konteks bahasa Arab. Saya ingin menguji konsistensi dari Muhammad Hasan. Bukan berarti ini ya. Apakah ketika Muhammad Asad menafsirkan jinnah itu sebagai apa namanya sebuah kata kerja, itu kan berimplikasi pada makna kata goib itu sendiri. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 3 gitu ya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, apa makna gaib? Kalau misalkan jinnah sendiri sudah didekonstruksi maknanya sedemikian rupa sehingga menjadi kata kerja. Kalau kata dasarnya gaib itu sendiri apa? Silahkan. Kata al-ghaib itu yang menarik juga karena dia akan sangat concern dalam bidang linguistik ya, Muhammad Asad ini. Penafsiran kata al-ghaib ini dia terjemahkan sebagai apa namanya? Di sini nih ya. Kalau para intelektual atau para penerjemah Al-Quran di Barat itu seringnya menerjemahkan kata al-ghaib ini sebagai the unseen, sesuatu yang tidak terlihat, the unseen. Nah, menurut Muhammad Hasan, terjemahan ini keliru ya, sangat-sangat keliru. Karena yang dimaksud al-ghaib oleh Al-Quran di situ itu bukan sesuatu yang tak terlihat saja. Dalam Al-Quran di sini di dalam tafsirnya ini Muhammad Hasan mengatakan al-ghaib is used in the Quran to denote all those sectors or phases of reality which lie beyond the range of human perception. Jadi semua aspek atau fase-fase kenyataan yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia, yang meliputi tentang akhirat, ketuhanan, malaikat dan seterusnya, itu yang disebut dengan al-ghaib gitu. Jadi semua aspek yang tidak bisa dijangkau secara nalar itu ya masuk ke dalam kategori al-ghaib. Karena itu kalau orang yang beriman kepada yang gaib itu juga dengan sendirinya berarti beriman kepada Allah, beriman kepada wahyu ya yang tidak bisa dijangkau oleh nalar, beriman kepada malaikat, qada dan qadar dan seterusnya. Itu semuanya itu tidak bisa dijangkau oleh nalar, dan karena itu beriman kepada hal yang gaib, hal yang tidak bisa dijangkau oleh nalar ini merupakan dasar awal bagi keyakinan kita tentang aspek-aspek ketuhanan, tentang aspek-aspek akhirat, surga dan neraka dan seterusnya. Nah, karena itu orang yang menolak yang gaib ini ya, yang ada realitas yang tak terjangkau oleh nalar itu kalau itu ditolak ya berarti dia menolak nanti eksistensi Tuhan dan seterusnya gitu. Karena nah di sini menariknya rasionalismenya Muhammad Asad ini juga masih rasionalisme yang bukan ekstrim ya, rasionalisme yang masih terbatas lah gitu ya. Nah ini ya kalau kita ibaratkan, kalau kita pakai kerangka epistemologi Ibnu Khaldun itu, akal itu hanya terbatas memahami sesuatu yang terserap secara indrawi, seperti itu. Nah, artinya
di luar sana yang tidak bisa dinalar ya secara indrawi, itu hanya bisa dipahami oleh jiwa, yang artinya adalah keyakinan, keimanan. Nah ini Muhammad Hasan mungkin senada dengan apa yang disampaikan Ibnu Khaldun itu di dalam kitab Al-Muqaddimah ya, terutama di pembahasan tentang al-bab fi asnafit ta'lim, itu di kalau cetakan Mesir itu yang ditahqiq oleh Abdul Wahid Wafi jilid ketiga, itu teman-teman akan bisa melihat kesejajaran pandangan yang dikemukakan Ibnu Khaldun ya, Muhammad Hasan secara semangat ya. Secara semangat. Jadi apa-apa yang tidak bisa dijangkau oleh nalar, oleh pemahaman kita, itu kata Ibnu Khaldun bisa dijangkau dengan jiwa. Nah, menurut Hasan, semua hal yang tidak bisa dijangkau oleh nalar kita itu masuk ke dalam kategori al-ghaib. Tugas kita hanya percaya. Ya, kalau percaya kan bukan cara kerjanya rasional, bukan cara kerja pikiran, akal, rasio. Percaya itu adalah cara kerja. Satu lagi barangkali yang saya tanyakan, mungkin sambil menunggu barangkali di balik apa teman-teman yang nonton di Facebook barangkali ada pertanyaan, nanti saya bacakan dulu. Saya ingin mengulang perkataan tadi bahwa tadi sudah selesai mungkin soal bagaimana makna gaib itu ditafsirkan oleh Muhammad Hasan. Nah, tapi dari penjelasan awal tadi ada makna lain yang membuat saya tertarik untuk memperdalam, karena ada perbedaan makna. Kalau kita secara tekstual memahami bahwa Islam itu sebagai kata benda, sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah identitas seseorang, begitu. Tetapi Muhammad Hasan memahami Al-Quran itu dengan menekankan jangan memakai bahasa ketika Islam itu sudah dilembagakan. Saya mengutipnya seperti itu. Tetapi begini, kalau itu apakah terjadi sebelum datangnya Islam? Makna ini misalkan makna Islam, inna dina indallahil Islam, itu kaitannya apakah merujuk pada peristiwa sebelum kedatangan Islam atau ketika Islam itu datang? Karena kalau tidak secara spesifik diterjemahkan turunan-turunannya, kita mengetahui lah, misalkan ada ayat Al-Baqarah 6 surat Al-Baqarah ayat 62 itu seperti misalkan dikatakan alladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahwa sesungguhnya kalau tafsiran Kementerian Agama itu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in tadi sudah sempat dikutip begitu. Siapa saja di antara mereka itu akan mendapatkan ajrun, pahala. Nah, ini kaitannya adalah ketika Rasulullah membicarakan suatu tema begitu, ayat Al-Quran, bahwa orang-orang terdahulu itu juga bisa disebut dengan orang-orang yang Islam gitu. Karena di ayat 135 kalau nggak, 120 Al-Baqarahnya, wa idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin, ketika Allah itu berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim itu kan asal kata dari kata aslama yuslimu islaman gitu ya. Aslim, berserah dirilah kamu gitu. Qala aslamtu lirabbil alamin, sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Tuhan pencipta alam. Itu sudah ada makna Islam
bahwa Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah berislam dari ayat tersebut. Nah, bagaimana kemudian Muhammad Asad itu berbicara hal-hal misalkan dalam konteks Islam pasca Rasul membicarakan Yahudi sebagai agama, Nasrani sebagai agama, apakah itu tetap menjadi sebuah lembaga Islam agama? Jangan kita pahami bahwa yang diterjemahkan oleh Muhammad Asad Islam sebagai self surrender unto God, atau makna generiknya itu sebagai bahwa Muhammad Asad ini penganut pluralisme agama yang mengatakan bahwa kebenaran agama itu ada di mana-mana ya. Yeah. Nah, kebenaran agama itu ada di mana-mana. Tidak seperti itu. Ya buktinya ngapain belum masuk Islam kan? Ini artinya beliau memandang bahwa menurut beliau Islam adalah jalan agama yang benar kayak gitu. Cuma ini problemnya adalah problem penafsiran ayat tertentu itu ya, yang tadi ya innad dina indallahil Islam. Kalau itu hasil pembacaan beliau ya, hasil pembacaan beliau. Kalau ditafsirkan sebagai Islam dalam pengertian agama di ayat itu kurang tepat, katanya begitu. Jadi di situ adalah ya intinya ideas of salvation, gagasan tentang keselamatan itu adalah ya Islam itu gitu. Islam itu entah itu dianut oleh Yahudi, Nasrani, ataupun Islam yang ini ya, yang intinya adalah beriman pada Allah, kemudian percaya kepada hari akhir, dan beramal saleh. Sudah, ini adalah 3 aspek yang paling mendasar untuk salvation, untuk keselamatan seseorang di akhirat sana itu. Intinya beramal saleh ya, beriman pada Allah, hari akhir, dan ada amal saleh. Nah, adapun soal kebenaran agama-agama yang sebelum Islam itu, ya jelas di sini dalam tafsirnya juga Muhammad Asad banyak sekali mengkritik ide tentang bangsa Yahudi sebagai God's chosen people ya, sebagai masyarakat, sebagai manusia yang dipilih oleh Tuhan gitu, masyarakat yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Asad walaupun dari orang Yahudi, dia kan asalnya Yahudi. Ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang mengkritik tentang keyakinan mereka itu, Asad malah yang mendukung Al-Quran. Jadi tentu Asad sangat Islami walaupun pandangannya terkait dengan beberapa ayat tadi yang dibahas itu seperti itu ya, hanya menekankan pada sebuah sikap, bukan sebuah agama. Tapi bukan berarti bahwa Asad ini tidak menjadikan Islam sebagai sebuah agama. Dia berkeyakinan bahwa Islam adalah agama. Kalau dia menyatakan bahwa Islam hanya sebuah sikap, tentu dia tidak mungkin dia konversi ke Islam ya, dari Yahudi ke Islam, tidak seperti itu. Mungkin juga dari hasil telaahnya terhadap karya-karya, terhadap kitab Torah atau perjanjian Islam gitu. Nah, ini menariknya juga ya kalau kita bahas lebih jauh lagi. Perbedaan tafsir Asad ini misalnya dengan tafsir klasik. Kalau tafsir klasik, teman-teman, banyak sekali unsur-unsur Israiliyat. Jadi Israiliyat ini kalau dalam bahasa antropologi sekarang namanya folklore ya, cerita rakyat. Jadi bukan cerita dari kitab suci itu, dari mana tuh, dari Taurat ataupun misalnya dari Injil. Tidak. Yang dimaksud Israiliyat ini adalah dongeng-dongeng, cerita-cerita yang kemudian anehnya ya diadopsi, didengar oleh para sahabat untuk memahami Al-Quran. Gitu. Abu Hurairah itu belajar ke Ka'bul Akbar, orang Yahudi.
Umar bin Khattab juga termasuk ya. Kemudian ada banyak sahabat itu yang belajar kepada beliau gitu, banyak menarasikan kisah-kisah Israiliyat atau folklore-nya orang-orang Bani Israel ini dijadikan sebagai kacamata di dalam membaca, dijadikan sebagai perspektif di dalam membaca Al-Quran. Nah, Muhammad Asad tidak seperti Ka'bul Ahbar ini, ya. Muhammad Asad tadi saya sampaikan sangat rasionalistik. Karena itu beliau ketika menafsirkan Al-Quran langsung kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan Yahudi ya, kesejarahan mereka, beliau hanya silahkan bandingkan kisah ini dengan yang ada di kitab Torah gitu. Jadi nggak menyebut kisah Israiliyat. Menariknya Muhammad Asad di sini. Nah, kisah Israiliyat itu justru sangat dihindari. Kenapa? Karena tidak rasionalnya itu. Ya, yang masih mending rasionalnya. Ya, udah rujuk langsung kitab Perjanjian Lamanya dan Perjanjian Barunya seperti yang direkam itu ya. Direkam dalam, kan bangsa Bani Israel itu dilihat dari kesejarahannya, semuanya itu ya dari sejarah awalnya itu ya semuanya termaktub di dalam kitab Perjanjian Lama ya, yang meliputi kitab Bereshit ya, kitab Genesis, kitab Kejadian, atau dalam bahasa Arabnya disebutnya sebagai kitab At-Takwin. Nah, dalam bahasa Ibraninya disebutnya Bereshit. Bereshit itu secara literal itu artinya adalah pada mulanya gitu. Kenapa disebut Kejadian ini, Genesis ini disebut Bereshit? Karena awal ayat dalam kitab Perjanjian Lama itu disebutnya Bereshit baro Elohim et hashamayim wa et sa'aret, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada mulanya ya, Bereshit itu pada mulanya, baro Elohim, Allah menciptakan, Tuhan menciptakan, et haaret hashamayim et sa'aret, langit dan bumi. Itu awal penciptaan. Jadi kitab pertama dari kitab Taurat itu disebutnya sebagai kitab Bereshit, seperti itu. Nah, menariknya tafsir Muhammad Asad itu tidak menyebutkan Israiliyat seperti yang dapat kita temukan misalnya dalam tafsir Tobari itu kan banyak sekali Israiliyatnya. Tapi Muhammad Asad daripada menggunakan yang Israiliyat yang merupakan fanciful imagination ya, hanya imajinasi belaka seperti itu, khayalan-khayalan banyaknya itu, Muhammad Asad ya sudah merujuk langsung pada kitab Taurat. Kepada kitab Perjanjian Lama. Jadi jangan kita tafsirkan bahwa wah Muhammad Asad ini sama nih seperti Abdullah bin Salam ya, atau sama nih dengan Ka'bul Ahbar yang orang Yahudi masuk Islam tapi Yahudinya masih ada. Enggak. Itu justru kita tidak menemukan kesan itu di dalam tafsir The Message of the Quran. Bahkan di sini banyak sekali ya kritikan beliau terhadap bangsa Yahudi itu gitu. Yang kalau kita baca secara barat mungkin antisemit ya, tapi saya kira tidak seperti itu Muhammad Asad. Ya, silakan. Barangkali dari saudara Miki Polanda, izin bertanya Ustadz, apakah bisa dikatakan tafsir Muhammad Asad ini lebih dekat pada pendekatan yang mengarah ke liberal begitu? Karena konsep tafsirnya cukup begitu beda dengan tafsir-tafsir ulama klasik atau ulama populer lainnya. Menurut Kang Aziz gimana ini? Apakah liberal gitu? Saya kira begini ya teman-teman, saya juga kurang tahu nih dengan yang dimaksud dengan liberal itu seperti apa gitu. Ya kalau kita misalnya bilang liberal itu adalah tafsir terhadap Islam yang bebas gitu, Muhammad Asad tidak seperti itu kesan yang saya baca ya. Kesan yang saya baca. Tapi yang beliau kemukakan itu ya kalau liberal kan misalnya
Ada itu Sumanto Al-Qurtubi kalau nggak salah dulu ya, menafsirkan ayat, atau misalnya siapa, Musda Mulia, menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan al-liwat, kaumnya Nabi Lut, itu sampai membolehkan hubungan badan antara laki-laki dan laki-laki lagi. Itu kan saya kira itu penafsiran yang sangat liberal. Tapi saya lebih cocok bukan liberal ya kalau Asad ini. Tafsiran beliau itu liberatif, bukan liberal. Membebaskan gitu. Membebaskan satu dari kungkungan taklid, kungkungan imajinasi yang tidak jelas, yang selama ini menggayut dalam tafsir, jangan selalu bahwa kalau ada tafsir baru yang berbeda misalnya dengan tafsir ulama salaf gitu misalnya begitu ya, itu adalah sebuah pelencengan dari tafsir yang sebenarnya. Jangan dipahami seperti itu, karena bisa jadi makna Al-Quran, makna yang ada di dalam Al-Quran yang tidak ditemukan di generasi salaf, tapi kemudian di generasi modern. Karena Al-Quran kan sholihun likulli zaman wa makan ya. Al-Quran itu atau Islam itu sholih, ya tepat, ya sesuai dengan zaman dan makan, sesuai dengan ruang waktu manapun. Kalau kita misalnya memiliki tafsiran-tafsiran baru dari Al-Quran yang mungkin berbeda dengan tradisi salaf, gitu, tradisi salaf, ya jangan dikatakan itu sebagai sebuah pelencengan gitu, karena bisa jadi sebuah tafsir itu sebenarnya ingin mencoba menyesuaikan semangat yang ada di dalam Al-Quran dengan problematika umat yang ada di sekarang kita ini gitu, seperti itu. Jadi saya kurang setuju kalau seandainya dikatakan Muhammad Asad ini sebagai penafsir Al-Quran yang liberal, tapi saya lebih setuju dengan kata liberatif ya. Tafsirannya itu sangat liberatif. Maksud liberatif ini karena dia membebaskan kita gitu dari irasionalisme, membebaskan kita dari kungkungan imajinasi yang diwarisi oleh tafsiran ulama dari masa ke masa gitu. Ya saya pengen ambil contoh lah ya. Saya pengen ambil contoh tafsiran Muhammad Asad ini, tafsir surat Al-Fil itu ya, surat Al-Fil. Nah, kalau Muhammad Asad, kalau tafsiran ulama dulu misalnya, taruhlah ya seperti itu ya, ada beberapa ulama itu, termasuk ulama modern sekarang yang terkenal sebagai tafsir modern itu, Yusuf Ali memandang bahwa pasukan Abraha itu diserang oleh burung ababil yang dikirim dari neraka ya, dimatikan kan seperti itu. Nah, Muhammad Asad untuk melawan tafsir yang sangat imajinatif seperti ini, itu ya seperti rasionalismenya masih tetap dalam rasionalisme kebahasaan, bayan itu. Bagaimana beliau misalnya menafsirkan kata toiron ababil. Nah, kalau kita kan nerjemahinnya burung ababil kayak gitu ya. Nah, itu kan termasuk minal jinnah ini kalau dalam bahasa asalnya. Termasuk ke konsep-konsep yang keliru yang kita wariskan dari orang-orang terdahulu kita, orang tua kita. Nah, kata Asad bahwa toiron ababil itu bukan sebuah nama, bukan sebuah proper name. Kita bisa rujuk lagi kata Asad itu. Toiron itu kan asal katanya dari toro yatiru, artinya toir yang terbang ya, toir yang terbang. Kemudian ababil di dalam tafsir di dalam Lisanul Arab ataupun misalnya Tajul Arus ataupun Kamus As-Sihah itu artinya adalah al-kathur, yang banyak.
Jadi kalau ditafsirkan kemudian Asad menerjemahkan Toiron Ababil ini sebagai Toiron dulu ya, itu sebagai apa namanya tuh, the flying creatures ya, the flying creatures, makhluk yang berterbangan atau spesies yang berterbangan. Apapun spesies yang berterbangan itu, entah itu kalau zaman kita mungkin virus ya, virus ataupun serangga ataupun burung yang menularkan penyakit, yang penting dia Toiron Ababil. Toiron sesuatu yang berterbangan tapi dalam jumlah yang banyak yang memusnahkan pasukan Abraha itu. Nah, dan ternyata sejarahnya di dalam As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Ishaq itu ya. Kata Ibnu Ishaq, awwalu ma ruwiyat al-hasbah wal judari bi ardil Arab dzalikal am. Awal mula terjadinya wabah ya, tipes ataupun misalnya pandemi ya, di Arab itu dzalikal am, pada zaman itu, yakni pada zaman ketika pasukan Abraha mau menyerang Ka'bah. Jadi mereka tidak diserang oleh burung ababil yang langsung dari neraka itu, entah bentuknya seperti apa. Tidak. Asad malah menafsirkannya, oh itu mereka tertular oleh virus penyakit yang menularkan penyakit yang begitu meluas, yang mewabah menjadi pandemi gitu. Sehingga mereka mati di tengah jalan itu, sebelum sampai ke Mekah mereka mati di tengah jalan kayak gitu. Nah, kemudian juga misalnya melemparkan batu, burung ababil melemparkan batu. Dalam ayat itu misalnya disebutkan tarmihim bihijaratin. Nah, tarmihim bihijaratin. Tadi yang disebut oleh Muhammad Ishaq, Ibnu Ishaq tadi ya. Nah di sini al-hasoba itu artinya kan al-huma, demam lah, atau penyakit tipes meriang kayak gitu ya, yang ditularkan oleh virus tertentu misalnya. Nah, al-hasoba menariknya di dalam bahasa Arab itu juga artinya batu, teman-teman. Nah, artinya batu. Jadi kalau kita sebut tarmihim bihijaratin, nah ini dalam kata Muhammad Asad ini namanya frasa idiomatik. Frasa idiomatik itu apa ya? Kosakata dalam suatu bahasa yang tidak bisa kita pahami kumpulan kosakata itu secara satu-satu gitu. Misalnya kayak bahasa Indonesia ya, kayak kata gulung tikar. Oke, gulung tikar mengandung dua makna. Pertama, kita menggulung tikar. Kemudian kedua, gulung tikar itu bisa dalam pengertian bangkrut kan. Nah, dia gulung tikar tuh usahanya. Misalnya begitu. Ini namanya frasa idiomatik. Kalau kita tafsirkan, kita maknai satu persatu, bukan itu yang dimaksud. Gitu. Itu akan salah nanti gitu. Nah, jadi frasa idiomatik itu adalah sebuah frasa kumpulan kata yang maknanya itu tidak bisa ditentukan oleh entitas-entitas kebahasaan satu persatu, enggak, tapi secara keseluruhan. Nah, dalam Al-Quran itu banyak sekali frasa idiomatik yang seperti ini. Nah, karena itu tarmihim bihijaratin, ini kata Asad ini adalah frasa idiomatik yang artinya apa? Artinya sama dengan asobatul hasobah, yang kalau secara letterlek batu telah mengenainya gitu. Tapi ini karena frasa idiomatik artinya demam itu telah menimpa ke dia. Seperti itu. Jadi kalau Toiron Ababil, virus-virus tarmihim bihijaratin yang menularkan mereka penyakit demam dan seterusnya, sampai kemudian mereka mati di tengah jalan. Nah, ini menariknya Muhammad Asad seperti itu ya. Jadi, dan saya kira ini bukan liberal yang seperti ini. Iya, oke, dia menyalahi tafsir yang lama. Misalnya ya, kita pandang seperti itu. Tapi saya kira pemaknaan seperti ini tidak lepas dari penafsiran kebahasaan itu yang berbasis kepada lisanul Arab ya. Kitab Lisanul Arab karya Ibnul Manzur itu ya, atau
Al-Qamus Al-Muhit karya Al-Fairuz Abadi. Ini adalah kamus-kamus yang digunakan, kamus-kamus yang menghimpun kosakata Arab, bahasa Arab yang masih murni, itu yang kemudian dipakai untuk memahami Al-Quran. Nah, karena itu saya katakan bahwa rasionalismenya Muhammad Asad itu saya bahasakan masih terkungkung dalam rasionalisme bayani kalau kita pakai Abid al-Jabiri. Ya. Karena dia masih terkungkung. Ini ya, saya pengen kutipkan lagi nih di sini di kitab tafsirnya ini untuk membuktikan apa yang saya yakini ya, dalam kenapa beliau misalnya sangat rasional, tapi rasionalnya itu sangat bayani ini. Di sini di halaman 7-nya itu di pengantar tafsir The Message of the Quran itu dibilang kan katanya ini, the great thinkers of our past understood this problem fully well. In their commentaries, dalam tafsiran mereka terhadap Al-Quran, they approach the Quran with their reason. Mereka memahami Al-Quran dengan rasio mereka. Apa rasionya? That is to say, yakni they tried to explain the purport of each Quranic statement. Mereka mencoba menjelaskan kandungan yang ada pada setiap ayat dalam Al-Quran in the light of their superb knowledge of the Arabic language, dalam kerangka pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab. Seperti itu kira-kira maksudnya. Okay. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke. Atau sudah kemana-mana? Sudah cukup, ini kayaknya sudah 1 jam lebih obrolan kita. Barangkali itu Kang Aziz, terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini. Itu lain waktu kita akan berbicara, mungkin akan berdiskusi lagi dengan tema yang berbeda. Kita memperkenalkan tafsir-tafsir yang lain barangkali, atau ada kitab-kitab yang lain untuk kita bahas di dalam forum ini. Okay. Baik, barangkali ada closing statement terakhir kan sebelum kita akhiri. Oke, tadi sebenarnya saya terlalu panjang lebar menjelaskan metodologi tafsirnya yang berfokus pada yang linguistik ya. Nah, metode yang lainnya sebenarnya yang kedua itu adalah intertextuality ya. Kesaling terkaitan antara satu ayat dengan ayat lain. Kalau dalam bahasa ulama klasik, Asad ini menggunakan metode yufasir ba'duhu ba'dun. Al-Quran yufasir ba'duhu ba'dun. Gitu. Jadi ketika kita memahami satu ayat, itu jangan memahami ayat itu tok, tapi harus dikaitkan dengan maknanya, jejak maknanya itu tidak hanya terletak pada ayat itu saja, tapi ada pada ayat-ayat yang lain. Kayak gitu. Itu namanya intertextuality. Metode kedua, metode ketiga, Asad melihat bahwa kalau ada narasi-narasi kisah yang ada di dalam Al-Quran itu jangan dipahami sebagai narasi itu sesuai dengan sejarahnya atau tidak. Tidak. Asad tidak berkeyakinan seperti itu. Yang jelas narasi Al-Quran yang ada ya, narasi kesejarahan atau narasi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung makna tertentu yang tidak mesti harus misalnya sesuai dengan sejarah atau tidak ya. Itu teman-teman bisa mungkin baca di tafsirnya di halaman 8 ya, di halaman 7 pengantarnya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.